Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Di pagi yang baru ini, mari kita memulai hari dengan saat teduh. Di waktu pribadi kita dengan Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membawa apa yang kiranya menjadi lembah kelam kita pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai adalah sumber kekuatan dan juga damai sejahtera. Sesuai dengan apa yang firman-Nya katakan di kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia menemani kita apapun lembah kelam yang sedang kita alami. Maka dari itu, saya ajak kita semua untuk teduh. Mari bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari renungkan kebaikan-Nya di sepanjang hidup kita. Engkau baik Tuhan, kami sembah Engkau. Oh Jesus, Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari nyanyikan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani kami Bapa, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, sumber kedamaian, sumber sukacita, Yesus hanya Engkau yang ada di hatiku. Oh, tak akan ku takut, sebab Engkau lebih besar dari masalahku. Tak akan ku gentar, Yesus, Yesus Tuhan. Ini seruan hati kami, Yesus, hanya Engkau yang bertata di dalam hatiku, Tuhan. Yesus, Kau selalu dengar seruan anak-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini oleh perkenan Tuhan kami boleh berada di tanggal 29 Agustus 2024. Kami semua masih diberi kekuatan menikmati nafas hidup yang baru, hari yang baru. Kami percaya kami syukur semua anugerah Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, datang kepada Tuhan, kami akan terus belajar firman Tuhan. Firman kami percaya, jadi kekuatan pendorong kerabat bagi kami.
Tapi hamba-Mu yang terbatas ini merapi firman. Kami semua menyaksikan acara ini dimanapun kami berada. Tuhan buka hati pikiran kami. Puji nama-Mu kami ucap syukur sambut firman Tuhan yang penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu keluarga, sesen berkati Tuhan, jemaat yang ada di Luwu maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur Bapak dan Ibu hari ini tanpa terasa kita telah berada penghujung bulan Agustus 2024. Hari ini kita di tanggal 29. Nah saudara, kita syukuri, saya percaya kita boleh mengalami semua ini. Kita semua dalam keadaan yang baik, kita masih sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Bagaimana dengan Bible Journey saudara? Apakah sampai saat ini masih setia kita membaca firman Tuhan setiap hari sesuai dengan jadwal yang ada di kalender? Nah saudara, ketika kita tekun dalam baca firman Tuhan, saya mempercayai kita akan semakin dikuatkan, dimana kita akan terus bertumbuh, maka kehidupan kita akan semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan semakin berdampak kepada orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah saudara, pada pagi hari ini Bible Journey Alkitab yang akan kita baca adalah Yehezkiel 13, 14 dan 15. Dan tentu saja kita tidak akan membaca semua. Saya akan menyampaikan ringkasan-ringkasan dari pasal yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saudara-saudara, pada pasal 13 Yehezkiel menjelaskan bagaimana Allah Israel mengutus nabinya Yehezkiel untuk datang kepada bangsa Israel menyampaikan firman Tuhan, menghadapi nabi-nabi palsu yang selalu membawa bangsa ini untuk terus menjauh dari Tuhan. Mereka mempercayai nubuatan-nubuatan nabi palsu, menyampaikan hal-hal yang baik tentang kehidupan mereka. Padahal nabi-nabi palsu ini tidak diutus oleh Tuhan. Mereka hanya menyampaikan nubuatan menurut mereka sendiri, menurut kehendak mereka sendiri. Dan orang Israel percaya. Tetapi mereka saudara-saudara tetap meninggalkan Tuhan dan percaya, tetap menyembah berhala dan percaya kepada nabi-nabi palsu ini. Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk menghadapi nabi-nabi palsu ini. Nah saudara-saudara, melalui Nabi Yehezkiel, di mana dikatakan Nabi Yehezkiel itu untuk menyampaikan kepada bangsa ini bahwa hukuman Allah akan menimpa mereka bersama-sama dengan nabi-nabi palsu tersebut karena ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Kemudian pada pasal 14 juga menjelaskan kembali Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, menyampaikan tentang hukuman yang akan menimpa mereka akibat dosa yang mereka lakukan, yaitu tetap bertobat, tidak bertobat dan tetap menyembah berhala. Sehingga walaupun mereka datang kepada nabi-nabi yang Tuhan meminta petunjuk, Tuhan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, kepada nabi Yehezkiel melalui mereka. Tapi Tuhan sendiri berkata akan menghadapi mereka dan tangan Tuhan akan menghukum mereka karena ketidaktaatan mereka. Nah, walaupun di situ dikatakan sekalipun di sana ada Nabi Nuh, Nabi Daniel dan Ayub di tengah-tengah mereka, karena pelanggaran mereka tidak akan dapat tertolong yang kehadiran 3 nabi ini. Tetapi mereka akan menerima hukuman yang akan diselamatkan hanya ketiga nabi ini. Nah, saudara-saudara, Nabi Nuh, Daniel, dan Ayub itu disampaikan di sini, saudara, karena ketiga nabi ini adalah orang-orang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi Tuhan katakan itu tidak bisa menjadi pengantara mereka atas dosa mereka lakukan. Walaupun 3 nabi ini ada di tengah mereka, Tuhan akan tetap menghukum mereka. Tetapi yang akan selamat hanya ketiga orang tersebut. Kemudian pasal 15 saudara-saudara menjelaskan, firman Tuhan kembali menjelaskan kepada Nabi Yehezkiel bahwa hukuman Allah akan menimpa penduduk Yerusalem, ya, sehingga mereka digambarkan sebagai kayu anggur yang tidak ada gunanya dan hanya akan dibakar dan menjadi bahan bakar.
Nah, saudara-saudara, itulah ketidaksetiaan umat Israel, ya, penduduk kota Yerusalem, ya, yang selalu memberontak kepada Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yeskiel 14 ayat 6 kemudian ayat 12 sampai 14. Ini akan menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Dikatakan oleh karena itu bertobat, dikatakan kepada kaum Israel. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ayat 2-12 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepada dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanan, dengan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengah mereka ada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena perbuatan mereka. Kemudian demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya beri judul untuk khotbah ini, yaitu menyadari kesalahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan bangsa Israel yang akan selalu menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita orang-orang percaya sebagai hadirat Tuhan. Allah begitu mengasihi bangsa ini, menuntun bangsa ini. Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, melintasi padang gurun selama 40 tahun. Tangan Tuhan begitu dahsyatnya, tangan Tuhan yang penuh kasih terus menuntun mereka. Tetapi bangsa ini selalu tidak bertobat dan selalu memberontak kepada Allah, tidak setia. Tuhan mengutus nabi-nabi, tetapi mereka tidak percaya, tapi mereka hanya mempercayai nabi-nabi palsu. Nah, saudara-saudara, kadangkala kehidupan kita tidak ubahnya seperti bangsa Israel ini. Kadangkala kita tidak setia, selalu berubah-ubah. Kadangkala kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kadangkala kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan akibat perbuatan bangsa ini, hukuman Tuhan begitu berat, sehingga dikatakan sekalipun di sana hadir Nuh atau Daniel atau Ayub untuk menjadi pengantara mereka, Tuhan tidak akan meluputkan mereka dari hukuman. Tetapi keselamatan hanya berlaku bagi ketiga nabi Tuhan tersebut, Nuh, Daniel, dan Ayub. Saudara-saudara, ketiga nabi ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa pada zaman mereka. Nah, saudara, sehingga bangsa ini selalu akan mendapat hukuman dari segala yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, kadangkala kita tidak ubahnya bangsa Israel. Hari ini, saudara-saudara, marilah kita menyadari keadaan kita, menyadari kesalahan kita, periksa diri kita. Kemudian ada kabar baik bagi kita, saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah di dalam Yesus Kristus yang luar biasa bagi kita. Mari kita lihat, kita baca 1 Yohanes 2:1-2 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, kabar baik bagi kita. Kalau bangsa Israel, karena pelanggaran mereka yang begitu berat, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengantara. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.